Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu, selamat siang. Ya, terima kasih responnya. Hari ini kita jumpa pada mata kuliah analisis struktur statis tertentu, yang mana kita hari ini berada pada pertemuan di minggu kedua, ya, yang di minggu pertama, di minggu lalu kita sudah belajar mengenai macam-macam gaya, ya, dan beberapa macam struktur yang akan kita pelajari perhitungan statikanya. Nah, di minggu kedua ini, sesuai dengan RPS, kita nanti outputnya kita harus bisa mengidentifikasi jenis tumpuan dan beban. Kemudian kita juga harus bisa menguasai konsep dasar keseimbangan gaya, ya. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi tipe struktur statis tertentu dengan semuanya ada LKM yang harus kita kerjakan setelah materi ini selesai. Nah, kemudian deskripsi dari mata kuliah ini, ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar yang mana berisi gaya, resultan gaya, momen, dan syarat-syarat keseimbangan. Nah, kemudian nanti kita juga akan mempelajari macam-macam tumpuan, ya, beban terpusat dan terdistribusi. Kemudian kita juga akan menghitung reaksi, ya, macam-macam gaya dalam seperti bidang MDN yang nanti akan Anda gambarkan pada struktur yang sudah kita hitung. Kemudian keada atau kemampuan yang diharapkan dari pembelajaran di minggu kedua ini Anda nanti dengan tugas yang diberikan pada akhir sesi mata kuliah ini. Kemudian nanti kita eh, ada diskusi, ya, setelah saya menjelaskan dari materi bab kedua ini. Nah, langsung kita mulai saja. Kita minggu kedua ini belajar tentang tumpuan dan hukum keseimbangan, yang mana nanti kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari tumpuan, ya. Jadi kalau di dunia real nyata nanti Anda hmm, berjumpa dengan macam-macam struktur, ya, baik itu bangunan air, bangunan gedung, bangunan transport, yang kesemuanya itu pasti akan kita hitung analisa strukturnya, yang mana di setiap bangunan itu pasti ada yang namanya tumpuan, yaitu tempat bersandarnya suatu konstruksi, yang mana tempat bekerjanya reaksi. Nah, masing-masing tumpuan ada 8 jenis, ya. Ada sendi, roll, jepit, gesek, gudang datar, tali, pendel, dan titik, yang masing-masing jenis tumpuan ini nanti memiliki sifat, ya, sifat sendiri-sendiri dalam perhitungan analisa strukturnya. Nah, sebuah gambaran kalau di dunia lapang, ya, nanti Anda ingin mengetahui bagaimana bentuk dari tumpuan sendi, itu kita berikan contoh di sini, ya, gambar yang seperti ini, ya, sendi itu, ya. Nah, ini biasanya ada pada jembatan kalau Anda melintasi daerah menuju peralihan Jember Bondowoso. Di sana ada jembatan rel kereta api, itu sangat kelihatan sekali, yang mana ada sendinya di sana. Nah, kemudian kalau tumpuan rel bagaimana? Tumpuan rel biasa kita jumpai di jembatan layang misalkan. Kemudian di jembatan kereta api juga ada, ya. Jadi nanti kita akan dari satu struktur kita akan menjumpai beberapa jenis tumpuan yang ada atau menopang bangunan tersebut. Nah, kalau tumpuan jepit itu biasanya kita jumpai di bangunan gedung bertingkat seperti ini, yang mana kalau jepit itu adalah ditumpu di satu sisi yang bersifat fix. Fix itu artinya tetap, ya, tidak bisa bergeser atau berubah. Tapi kalau nanti roll, roll itu dia bisa memberikan gaya perubahan dalam arah horizontal, ya, tapi dia tidak bisa memberikan gaya perubahan pada arah vertikal.
Nah, itu untuk jenis-jenis dari tumpuan, ya. Di sini baru dicontohkan 3 gambar di lapang, jenis tumpuannya, yang mana nanti yang lain kita bisa melakukan studi lapang ya untuk melihat beberapa macam jenis tumpuan lainnya. Kemudian untuk pokok bahasan yang kedua, setelah tadi itu kita belajar tentang macam-macam jenis tumpuan, nah sekarang kita belajar mengenai hukum keseimbangan, yang mana kalau teknik sipil itu kita selalu punya atau kita selalu menggunakan hukum fisika ya, yang mana hukum fisika itu kita menggunakan hukum Newton. Ada yang masih ingat kita kalau hukum keseimbangan di fisika, aksi sama dengan reaksi itu kita ada di hukum Newton berapa? Aksi sama dengan reaksi, ada Newton 1 atau 2? Aurel masih ingat, Aurel yang paling kayaknya paling masih ingat pelajaran SMA ini. Kalau Atau yang Putri? reaksi Ya, kalau nggak salah itu yang 3, Bu. 3. Kalau N sama dengan atau F sama dengan M dikali A, itu Newton berapa? 2, Bu. Wah, ada lagi yang mau berargumen? Ya, nanti coba kita lihat di bawah. Hukum keseimbangan itu ada pada hukum Newton yang keberapa. Ya, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu keseimbangan itu apa adalah suatu keadaan yang mana benda kita itu berada pada eh, resultan ya, atau dari semua gaya-gaya yang bekerja itu benda kita itu resultannya sama dengan nol. Ya. Nah, kemudian terkait sama hukum Newton tadi, yang mana sejumlah kaidah ya yang kita katakan seimbang itu apabila semua resultan itu sama dengan nol ya. Kita kenal dengan hukum kelembaman. Nah, kemudian ini tadi kita mempelajari ya hukum Newton kedua tadi sudah disampaikan oleh Aurel, yang mana eh, sigma F atau resultan dari semua gaya yang bekerja pada benda kita itu sama dengan M dikali A, yang mana M adalah massa dan A, ada yang tahu A itu apa? Percepatan. Cepatan, Bu. Nah, sulita percepatan. Jadi, yang mana kita sigmakan ya, semua gaya yang bekerja pada struktur kita, nanti kita jumlah. Nah, kemudian hukum Newton yang ketiga, ya, ya benar apa yang disampaikan Aurel tadi, bahwa Newton ketiga ini nanti juga kita gunakan sebagai dasar dalam analisa struktur kita untuk menghitung adanya reaksi akibat adanya aksi atau gaya luar yang bekerja pada struktur kita. Kemudian, ya ini ya, jadi dengan berlandaskan adanya hukum Newton 1, 2, dan 3, maka dalam analisa struktur, yang utamanya kita pada semester ini masih belajar tentang konstruk statis tertentu, nanti kita menggunakan 3 hukum keseimbangan ya, yang mana tadi kita punya gaya yang horizontal, minggu lalu kita sudah pelajari ya, gaya horizontal, vertikal, dan momen semua sigmanya harus sama dengan nol. Kemudian gaya luarnya harus kita imbangi dengan reaksi, maka dari itu nanti tugas kita dalam analisa atau perhitungan adalah semuanya mencari gaya, ya, atau mencari reaksi akibat adanya aksi. Aksinya apa ya? Beban luar berupa gaya horizontal dan gaya vertikal. Baik itu nanti juga ada momen. Nah, kita contohkan ilustrasinya seperti ini ya. Ada 2 orang yang narik ya, tarik tali. Nah, ini adalah sebuah gambaran dari gaya tarik, yang mana yang kanan harus sama dengan yang kiri gayanya. Kalau nggak gitu dia tidak jadi keseimbangan gaya. Seperti halnya yang gambar yang nomor 2, ya, ini apa namanya? Ada orang yang mengangkat barbel ya, jadi harus seimbang antara gaya dan reaksi yang diterima oleh si
satelit ini, ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian hukum keseimbangan juga kita nanti bisa peroleh dari struktur kita, keseimbangan gaya pada tumpuan jepit seperti ini ya. Ini misalkan kita punya sebuah tumpuan jepit di pada bangunan gedung mendapatkan gaya luar sebesar 1.200 Newton, jaraknya struktur kita 6 meter, maka berapa reaksi yang diberikan dari struktur ini ya. Jadi nanti kita akan menghitung reaksi yang terjadi. Ya, itu gambaran terlebih dahulu sebelum kita nanti bisa menghitung. Nah, ini hukum keseimbangan. Jadi antara tumpuan dan beban yang terdistribusi, jadi tugasnya tumpuan adalah menopang gaya, baik itu dari berat sendiri dari bangunan kita maupun gaya luar yang berupa gaya horizontal, vertikal maupun gaya momen. Nah, kemudian hukum keseimbangan ini adalah eh, merupakan garis gaya aksi dan reaksi pada konstruksi statis tertentu. Ini saya potong dulu ya, ngecek. Nah, kemudian saya lanjut. Saya lanjut untuk bahasan kita. Nah, ini jadi hukum keseimbangan itu nanti harus semua gaya, baik dari arah horizontal, vertikal maupun momen itu harus sama dengan nol. Ya. Nah, kemudian sebab yang ketiga apa? Kalau kita tadi sudah belajar tentang temuan dan hukum keseimbangan, maka kita akan belajar menentukan reaksi dari struktur kita. Ya. Tapi sebelumnya kita harus punya perjanjian tanda ya. Kalau gaya horizontalnya itu berupa gaya horizontal yang bertanda positif, arahnya ke kanan. Kalau ke kiri berarti tandanya negatif. Kalau sedangkan gaya vertikal ke atas kita sepakati tandanya positif, sebaliknya kalau ke bawah kita beri tanda negatif. Kemudian untuk momen, ya putaran searah jarum jam itu kita beri tanda positif, kalau negatif itu yang berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian ini sebagai contoh ya, kita punya perjanjian tanda pada struktur yang mengalami gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang searah horizontal atau searah dengan sumbu utama yang arahnya horizontal. Kalau positif itu kita eh, gayanya adalah gaya tarik, kalau negatif adalah gaya tekan. Nah, kemudian di situ kita sudah punya perjanjian tanda yang mana gambar di atas tadi adalah gaya normal ya yang diakibatkan kita lihat ada gaya sebesar P arahnya menuju bidang. Nah, itu kita sebut dengan gaya kan. Nah, kalau tandanya keluar bidang berarti eh, gaya apa yang diterima oleh bidang kita? Ada yang bisa jawab? Juleta, Aurel, atau Nathan, Berta? Kalau tandanya menuju bidang, artinya gaya yang diterima oleh bidang kita adalah tekan. Tapi kalau sorry apa, keluar dari bidang itu iya gaya tarik. Nah, kalau perjanjian tanda kita sudah pegang konsepnya, nanti kita akan menghitung apa saja pada reaksi yang terjadi pada struktur kita. Yang pertama nanti kita akan menghitung dan menggambarkan ya gaya lintang ya. Jadi gaya lintang ini termasuk respon dari benda struktur kita akibat adanya P. Jadi kalau nggak ada P ya tidak terjadi yang namanya gaya lintang yang kita gambarkan di sini plus dan negatif ini. Ya. Nah, catatan di sini apa? Jika positif maka searah jarum jam
dia adalah gaya lintang yang kita gambarkan ke arah atas. Tapi kalau yang negatif itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam dan kita gambarkan dengan tanda negatif. Nah, itu ya untuk perjanjian tanda ini penjelasannya, tapi tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Kemudian yang kedua nanti kita juga akan menghitung momen ya. Jadi momen itu adalah apa? Hasil kali antara gaya dengan jarak. Ya, gayanya di sini adalah gaya luar sebesar P. Jaraknya yang mana? Di sini jaraknya kita minggu lalu sudah belajar tentang jarak dan reaksi ya. Jaraknya di sini kita punya jarak dari C berapa? L L1. L1. ya. Jarak dari C ke B L2 ya. Jadi nanti kita akan menghitung momen. Misalkan kita akan menghitung momen yang ada di titik C ya. Jadi gaya dikalikan jarak dari A ke C ditambah keseluruhan beban sepanjang AC ada nggak? Nggak ada ya. Jadi momen yang ada di titik C itu adalah gaya RA dikali dengan L1. Nah, nanti kalau kita mau menghitung momen yang ada di B, bagaimana berarti caranya? RA dikali jarak dari A ke B berapa? L1 tambah L2. L1 tambah L2, kemudian di sini ada gaya P arahnya ke bawah, artinya tadi negatif, ya, dikalikan dengan L2, yaitu jarak dari C ke B. Seperti itu ya, itu contoh untuk menghitung eh, momen. Nanti di bab 3 di minggu depan nanti kita akan belajar cara menghitungnya. Minggu ini kita masih di pengenalan dulu ya. Nah, ini untuk perjanjian tanda tidak perlu saya jelaskan lebih detail karena ini deskripsi aja, tapi tadi sudah banyak saya sampaikan di slide-slide sebelumnya ya. Tapi di sini pada slide ini yang paling penting kita tinjau adalah rumus momen yang ada di titik C yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau kita mau mencari momen di titik C, kita adalah mengalihkan gaya yaitu RA dikali L1. Seperti itu. Nah, itu ya. Maka sangatlah penting dalam kita konsisten untuk memberikan perjanjian tanda pada struktur kita. Ya, kemudian kalau kita sekarang itu punya reaksi tumpuan dengan beban dan atau tumpuan yang tidak simetri, maka kita harus tetap menggunakan prinsip keseimbangan. Tiga prinsip ini harus kita pegang terus ya. Dalam sampai dengan akhir semester di mata kuliah ini, kita tetap menggunakan tiga prinsip keseimbangan, yaitu sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Nah, sekarang ada contoh perhitungan bagaimana kita menghitung reaksi. Misalkan ya, kita punya beban sebesar P di sebuah balkon. P-nya sebesar 400 kilogram. L yaitu jarak 6 meter. Nah, kita akan menghitung reaksi yang ada di titik A. Ya, bahwa tadi sesuai dengan hukum Newton keberapa? Aksi sama dengan reaksi hukum Newton ketiga. Ya, yang mana? Ini R itu harus sama dengan P. Sehingga kalau kita mau mencari R di ini tumpuan jepit, maka jepit itu hanya punya satu reaksi di tumpuan itu ya. Kalau yang terbebas tidak ada tumpuan, maka dia tidak memberikan reaksi. Sehingga di sini hanya ada R saja di satu titik. Sehingga R ini sama dengan P. Besarnya P berapa? 400. Sehingga besarnya R juga 400 kilogram. Nah, sehingga kalau kita menghitung momen, bagaimana momen di tumpuan ya. Jadi semua gaya yang ada dari sisi kanan itu menuju di titik M, itu ada gaya apa saja, yaitu gaya P dikalikan jarak dari P ke M itu L, jadi P dikali L dikurangi di reaksi yang di titik cantilever ini dia punya reaksi juga berupa momen, maka momen ini juga harus kita perhitungkan ya. Maka P dikali L kita kurangi M, maka nilai dari M itu adalah
atau momen adalah P dikali M. Ya, sebesar 400 kg kita kalikan dengan 6 yaitu 2400 kg meter ya. Kemudian ada satu contoh lagi yaitu kita menghitung reaksi di jepit, tapi jepitnya ini di bawah. Jadi gayanya adalah gaya horizontal berupa gaya W. W itu biasanya angin ya. Di sini di soal diketahui besarnya adalah 80 kg beban angin, L-nya adalah jarak dari tiang ke tanah adalah 20 meter, sehingga di sini sigma horizontal harus sama dengan 0, maka W dikurangi H sama dengan 0, H sama dengan W, maka di sini H adalah 80 kg. Sehingga berapa momen yang terjadi? Ya, sigma momen harus sama dengan 0. Kita tarik semua ya. W dikalikan L menuju ke ini ya, tumpuan cantilever di bawah sendiri di sisi tanah. Dikurangi, sorry, ini karena arahnya searah dengan jarum jam, maka tandanya adalah positif ya. Kita tambahkan dengan M ya, sehingga M ini nanti kita hitung sebagai min W dikali L, yang mana W-nya ini kita ketahui di soal 80, terus dikali jarak L-nya adalah 20 sama dengan min 1600 kg meter. Kemudian, ini ada contoh truk derek yang mana dia punya gaya sebesar P ke arah bawah, nilainya 20 kg, jarak dari eh, titik P ke titik A ya, ini adalah 7 meter, dan L-nya 10 meter. Berarti kita nanti akan menghitung berapa besarnya reaksi yang ada di titik A dan titik B. Kita gunakan hukum keseimbangan sigma momen di A semuanya sama dengan 0. Sehingga semua gaya kita bawa ke titik A ya. Ada RB dikali L, RB dikali L ya, L adalah jarak dari B ke A, dikurangi dengan P dikalikan C, yang mana C adalah jarak dari P ke A. Ya, sehingga nanti kita akan menjumpai hasil dari RB adalah sebesar 14 kg. Sebaliknya, kalau kita mau menghitung reaksi yang ada di titik B, itu kita sigma momen di B sama dengan 0, semua gaya kita bawa ke B ya. Jadi di sini ada RA arahnya ke atas, kalau kita bawa ke titik B ini adalah searah jarum jam, maka di sini tandanya positif ya. Kita kalikan dengan jarak A ke B itu dikalikan dengan L. Nah, kemudian P ini tandanya negatif, kita bawa ke titik A. Ya, titik A itu adalah jaraknya, sorry, kita bawa ke titik B, jaraknya yaitu C ditambah L ya di sini. Sehingga nanti dari persamaan ini Anda bisa memperoleh berapa besarnya nilai RA atau reaksi yang terjadi di titik A. Nah, kita cek ya, jangan lupa kita cek dengan sigma vertikal sama dengan 0, sesuai dengan hukum keseimbangan, semua gaya vertikal harus sama dengan 0. Kalau hasilnya 0 berarti perhitungan kita betul ya. Tapi kalau di sini ternyata tidak sama dengan 0, berarti Anda harus cek perhitungan Anda, barangkali ada yang terlewat di situ. Nah, kemudian itu ada beberapa contoh soal yang nanti kita akan bahas lebih lanjut di minggu ketiga untuk menghitung bidang momen dan menggambarkannya ya, bidang momen, bidang T, dan bidang N. Kalau tadi hanya sekilas bagaimana contoh menghitung reaksi pada tumpuan. Gitu. Nah, sesuai dengan RPS di minggu kedua, maka untuk asesmen di materi ini, Anda nanti silahkan mengerjakan tugas LKM 1, semua adalah sudah sesuai dengan apa, dengan isi dari materi dan yang apa yang sudah saya jelaskan. Maka di sini ada sebuah soal ya. Sebuah balok sederhana AB memiliki panjang 8 meter. Balok ditumpu dengan tumpuan di titik sendi A dan tumpuan roll di titik B. Pada balok yang bekerja terpusat sebesar 24 kN yang terletak 3 meter dari tumpuan A. Maka Anda kerjakan pertanyaan A hingga D.
Nanti kalau sudah mengerjakan, saya siapkan pengumpulannya di MMP ya. Saya rasa penjelasan di materi minggu kedua tentang tumpuan dan hukum keseimbangan saya cukupkan hingga di sini. Sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan barangkali ada penjelasan saya yang belum dimengerti. Saya silahkan dari adik-adik mahasiswa, silahkan bertanya. Iya, Aurel mau bertanya? Permisi, Bu. Iya, Iya, kan tadi yang dijelaskan terkait keseimbangan ya, Bu, yang mana kan harus persamaan keseimbangan itu harus memenuhi persamaan sama dengan nol. Jika suatu struktur, entah itu ya, jembatan atau bangunan, mungkin nantinya ketika telah memenuhi persamaan keseimbangan itu, apakah bisa langsung disimpulkan bahwa struktur tersebut aman digunakan? Atau ya. mungkin ada pertimbangan faktor-faktor lain yang harus dipikirkan juga ya, Bu? Ya, jadi kalau misalkan kita sudah menghitung analisa struktur dan ternyata kita sudah cek ya, di situ ketika keseimbangan gayanya sudah nol, itu berarti reaksi atau gaya dalam yang sudah kita hitung itu bisa kita gunakan untuk perhitungan lanjut. Seperti apa? Seperti kita menghitung desain dari dimensi ya, dimensi dari sebuah struktur kita. Misalkan struktur kita dari beton ya, kita sedang menghitung elemen pelat. Jadi maka kita gunakan tiga perhitungan ini untuk menghitung bidang MDM. Karena kalau sudah kita cek nol, maka desain kita insya Allah sudah pasti aman ya, sesuai dengan perhitungan yang sudah nol tadi. Tapi nanti ada cek selanjutnya. Jadi kalau materi kita itu beton, maka di situ ada cek yang mana momen nominal harus lebih besar daripada momen ultimate ya, seperti itu. Tapi kalau di material kita baca, maka kita harus cek banyak ya di situ parameter, misalkan apa nih? Ini ya, torsinya, kemudian gaya tekan, gaya tarik ya. Terus keseimbangan dari dimensinya kan banyak macamnya ya kalau baja ya. Nah, kalau saya rasa yang paling penting adalah kita mengecek ya ke hukum keseimbangan ini pada analisa struktur karena mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar yang mana nanti kita akan gunakan seterusnya, baik itu nanti kita akan mendesain baja, beton maupun kayu. Ya, yang pasti tapi kalau kita sudah sigma horizontal, vertikal dan momen sama dengan nol, insya Allah aman, sudah aman. Ada lagi yang mau bertanya tentang mungkin aplikasi di Terima lapang? kasih, Bu. Iya, sama-sama. Satu lagi mungkin cukup. Kita sudahi ya kuliah kita hari ini. Kalau tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, tapi nanti barangkali di luar sesi ini mau bertanya, mungkin eh, boleh-boleh saja ya selama nanti kita jumpa Bunanin ya. Nanti akan pasti saya jawab pertanyaan dari Anda ya. Silakan nanti mau baik maupun di luar kelas, silahkan bertanya barangkali ada yang kurang dimengerti. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan lagi untuk adik-adik sekalian barangkali ada yang mau ditanyakan dari materi yang saya sampaikan. Cukup ya. Jika tidak ada yang lagi ditanyakan, maka nanti silahkan mengumpulkan tugas. eh saya sediakan di MMP ya, di sister Anda. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik sekalian. Untuk mata kuliah hari ini kita cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.